Perkenalkan, nama saya Delia Saraswati. Saya akan mempresentasikan tentang unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit utama 3 dan jumlah elektron valensi yang berbeda. Elektron valensinya dimulai dari 1 hingga 8. Perbedaan elektron valensi menyebabkan perbedaan sifat kimia, karena sifat kimia yang berbeda dalam satu periode dari kiri ke kanan mempunyai kenaikan yang teratur sehingga sifat kimianya berubah bertahap. Unsur-unsur periode ketiga meliputi natrium, Na, magnesium Mg, aluminium Al, silikon Si, fosforus atau fosfor P, belerang S, klorin C, dan argon Ar. Bisa dilihat dari tabel periodik di barisan ketiga. Ada Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Sifat fisika unsur periode ketiga. Berdasarkan tabel tersebut, titik leleh unsur Na sampai S berwujud padat, sedangkan Cl dan Ar berwujud gas. Na, Mg, Al, dan Si dapat mengantarkan arus listrik bersifat logam. Sifat logam dari Na ke Al berkurang, Si bersifat semilogam, sedangkan P sampai Ar bersifat non-logam. Lalu ada sifat kimia unsur periode ketiga. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa unsur Na, Mg, dan Al dapat mencapai kestabilannya dengan melepaskan elektron. Unsur P, S, dan Cl mencapai kestabilan dengan menerima elektron. Unsur Si bersifat semilogam dan unsur Ar termasuk unsur gas mulia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Gifran. Manfaat unsur periode ketiga. Yang pertama ada natrium. Dipakai dalam pembuatan ester. NaCl digunakan oleh hampir semua makhluk. Na-benzoat dipakai dalam pengawetan makanan. Na-glutamat dipakai untuk penyedap makanan. Isi dari lampu kabut dalam kendaraan bermotor. NaOH dipakai untuk membuat sabun, deterjen, kertas. NaHCO3 dipakai sebagai pengembang kue. Memurnikan logam K, RbCs, NaCO3. Pembuatan kaca dan pemurnian air sadah. Yang kedua ada magnesium. Dipakai pada proses produksi logam, kaca, dan semen. Untuk membuat konstruksi pesawat, logamnya disebut magnalum, pemisah sulfur dari besi dan baja. Dipakai pada lempeng yang digunakan di industri percetakan. Untuk membuat lampu kilat, sebagai katalis reaksi organik. Selanjutnya ada aluminium. Banyak dipakai dalam industri pesawat, untuk membuat konstruksi bangunan, dipakai pada berbagai macam alloy, untuk membuat magnet yang kuat, tawas sebagai penjernih air, untuk membuat logam hybrid yang dipakai pada pesawat luar angkasa, membuat berbagai alat masak, menghasilkan permata berwarna-warni seperti sapir, topaz, dan lain-lain. Selanjutnya ada silikon. Dipakai dalam pembuatan kaca, terutama dipakai dalam pembuatan semikonduktor. Digunakan untuk membuat alloy bersama aluminium, magnesium, dan tembaga. Untuk membuat enamel, untuk membuat IC. Selanjutnya ada fosfor. Dipakai pada proses produksi logam, kaca, dan semen. Untuk membuat konstruksi pesawat. Pemisah sulfur dari besi dan baja. Dipakai pada lempeng yang digunakan di industri percetakan untuk membuat lampu kilat, sebagai katalis reaksi organik. Selanjutnya ada sulfur. Dipakai sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat, digunakan dalam baterai, dipakai pada fungisida dan pembuatan pupuk, digunakan pada korek dan kembang api, digunakan sebagai pelarut dalam berbagai proses. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Rehan Zikri Adiat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya sendiri. Yang ke ada klor, dipakai pada proses pemurnian air. Cl2 dipakai pada disinfektan. KCl digunakan sebagai pupuk. ZnCl2 digunakan sebagai solder. NH4Cl digunakan sebagai pengisi baterai. Digunakan untuk menghilangkan tinta dalam proses daur ulang kertas. Dan dipakai untuk membunuh bakteri pada air minum. Dan juga dipakai pada berbagai macam industri. Yang ke F ada argon.
sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu. Lalu dipakai dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dan proses lainnya. Dan untuk membuat lapisan pelindung pada berbagai macam proses untuk mendeteksi sumber air tanah, dan juga dipakai dalam roda mobil mewah. Lanjut ke kelimpahan unsur periode 3. Natrium dengan massa 2,7% dan kandungan mineral sendawa cili NaNO3, kriolit Na3AlF6, biji silikat Na2Si03, magnesium dengan massa 1,9% dan kandungan mineral dolomit MgCO3 CaCO3, magnesit MgCO3, asbestor CaMg3 Si03 4, garam Inggris MgSO4 7H2O, aluminium dengan massa 7,6% dan kandungan mineral kriolit Na3AlF6, bauksit Al203NH20, kaolin atau tanah liat Al203-6Si02 2H20, tawas K2SO4A L2SO43 24H20, silikon dengan massa 25,8% dan kandungan mineral silika, pasir kuarsa, silikat, liat mika, fosfor dengan massa 0,1% dan kandungan mineral fosforpit, Ca3PO42, apatit 3Ca3PO42, CaF2, sulfur dengan massa kurang dari 0,1% dan kandungan mineral FeS2 pirit, ZNS straterit, PbS galenit, CaSO4 gips, BaSO4 barit, klor dengan massa 0,2% dan kandungan mineral senyawa halid NaCl, silfit KCl, MgCl2 dan CaCl2, argon dengan massa kurang dari 0,1% dan tidak memiliki kandungan mineral apapun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.